Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Romo Kiai Haji Umar Sun Haji dari Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hampir berbatasan dengan Jawa Barat. Alhamdulillah, kita semua dapat bermuajahah dengan keadaan sihah walafiah dalam rangka untuk mencari ridha Allah yang maha rahmah, agar senantiasa kita diberikan maunah. Pada malam hari ini ada diskusi yang luar biasa. Sebenarnya awalnya itu debat terbuka, setelah beberapa bulan yang lalu beliaunya rawuh ke tempat kami dengan ada keraguan karena belum melihat sendiri catatan tentang ilmu pernasaban dan kesejarahan. Akhirnya beliau di bulan Rajab tahun ini menjelang akhir bulan Rajab 1447 Hijriah ini menyempatkan diri rawuh ke tempat kami untuk mungkin menambahi atau membantah apa yang selama ini kami sampaikan, dituliskan oleh kawan-kawan kita seperjuangan tentang keabsahan atau ketidakabsahan nasab yang disandarkan oleh Habaib Alawi kepada Kanjeng Nabi. Malam hari ini beliau akan menjelaskan secara rinci, teliti dan hati-hati tanpa settingan sebelumnya. Kami yang meminta beliaunya untuk mendukung ya apa yang kami sampaikan selama ini, karena beliau bukan orang yang suka taklid atau makmum secara membabi buta, tapi beliau berdasarkan ijtihadnya. Beliau adalah sekelas mu'alif, bukan sekelas seperti saya. Jadi beliau lebih alim ya, 3-4 langkah akan memenuhi panggilan jiwa beliau sendiri sesuai dengan kata hati dan penemuan beliau seperti apa dalam kesimpulannya tentang nasab Alawi. Namun alangkah lebih baik sebelumnya kami memberikan garis bawah bahwa kitab yang dikarang, ditulis, disalin oleh seseorang yang disandarkan kepada seseorang yang memiliki nama besar sebelumnya, jangan mudah dipercaya. Hadis saja bisa dipalsukan, apalagi hanya sekedar kitab-kitab para ulama yang sulit untuk dimanipulasi, interpolasi adalah Al-Quran, karena jelas Allah yang menjaganya ya ini. Tapi kalau kitab sejarah, nasab, fikih ya, bahkan sekelas hadis sekalipun, kitab tasawuf apalagi ya, itu banyak campur tangan kepentingan ya untuk mohon maaf menyesatkan pemahaman generasi setelahnya. Kami mukadimah ini karena penting sebagai bentuk hati-hati, kehati-hatian kita dan meneliti bahwa ada kawan kami yang bernama Diajir Ubaidillah yang percaya diri mempromosikan hasil yang beliau teliti berdasarkan kitab itu dan ini, membantah secara terbuka bahwa siapa saja yang tidak percaya dengan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ketika menziarahi makam Nabi, tangan Kanjeng Nabi keluar dari kuburannya atau makamnya dan menyalami beliaunya, disaksikan oleh 12.000 orang, 90.000 orang, 120.000 orang ya, dan itu dikatakan mutawatir katanya oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Padahal kitab itu kitab palsu. Nanti akan kami bedah secara publik besar-besaran bahwa kitab Kanzul Mutolsam karya Abul Huda ya, itu menjadi tolak ukur ya pemalsuan karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Ini
penting, kita harus tahu siapa Abdulhuda As-Soyadi itu, yang katanya asli kelahiran dari Suriah. Beliau adalah seorang penipu, mohon maaf, penipu ulung. Jadi mengarang kitab yang berjudul ya Asyaraful Muhattam, yang menerangkan tentang karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai yang bersalaman ya, mencium tangan Rasulullah SAW keluar dari kuburan. Itu ternyata bukan karya Imam As-Suyuti yang asli. Coba kita lihat di Ibnu Khalikan, di Ibnu Katsir ya, di Az-Zahabi. Apakah beliau mencatat tentang kasus ini? Bahkan muasir dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan di dalam kitab Al-Mausu'ah karya Syed Fathi Abdul Qadir sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jilani itu menyaksikan sendiri katanya. Karena memang muasir, Syekh Abdul Qadir 561 Hijriah wafatnya, terus Imam Ar-Rifai ketika berhaji itu 555 Hijriah tahunnya. Jadi muasir, ketemuan langsung katanya. Pas di makam yang suci ya Rasulullah SAW di kota suci Nabawi itu. Jadi jangan mudah percaya, nanti akan kami bedah. Ini berdasarkan penelitian kawan-kawan kita, ulama-ulama muda kita. Jadi kitab Kanzul Mutolsam dengan kitab Asyaraful Muhattam ini ada kemiripan redaksi kalimahnya, dan itu bukan karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti tidak pernah mengarang kitab itu, hampir sama seperti kasus kitab Al-Awfaq, kitab perjimatan yang disandarkan kepada nama besar Imam Al-Ghazali. Padahal tidak. Oleh itu jangan menyampaikan sesuatu yang masih syubhat. Ya, diajar Ubaidillah, tolong rem sedikit, jangan sampai banyak orang-orang yang sesat mengikuti pendapat Anda. Ya, ini akan kami kuliti nantinya supaya jelas sejelas-jelasnya. Hampir sama seperti kitab-kitab nasab yang beberapa bulan yang lalu kami sampaikan kepada Romo Kiai Umar Sonaji. Mungkin mukadimahnya seperti ini dulu. Nanti ini untuk dasar saja. Selanjutnya saya serahkan waktunya secukupnya sebagai mukadimahnya dulu kepada beliaunya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala syairil anbiya wal mursalin. Para pemirsa semuanya, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Amin. As'adana Allah wa iyyakum ajma'in. Amin. Kami ini pertemuan yang kedua kali dengan Yang Mulia Ki Haji Nur Yahya. Kami telah membaca apa yang kitab-kitab nasab yang beliau sabdakan, harus ini saya baca. Ya, dengan pertolongan Allah. Ya, memang apa yang dikatakan oleh Ki Imaduddin, apa yang dikatakan oleh Ki Ija adalah benar. Jadi saya baca di dalam banyak, di antaranya di dalam Asy-Syajaratul Mubarakah. Saya baca di dalam kitab Al-Fakhru, saya baca di dalam kitab Al-Asili Imam Safiyuddin bin Muhammad Tajuddin Al-Albani bin Tattaqi. Saya baca di dalam Tahdhibul Ansab. Saya baca di dalam kitab Al-Majdi li Syarif As-Sayyid Majduddin. Saya baca di dalam kitab Umdatul Talib. Saya baca di dalam kitab Muntaqalatul Talibiyah. Dan saya baca di dalam kitab Al-Thabatul Musan. Saya baca di kitab An-Nafhatul Ambariyah. Saya baca juga di dalam kitab Al-Kafil Muntakhafil Nasab. Ini semua mengatakan sama bahwa Ahmad bin Isa itu tidak ada keterangan punya anak Ubaidillah, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan itu tidak ada pun yang mengatakan Ahmad bin Isa itu Al-Muhajir ilal Yaman pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi karena kita terdorong dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang siapa yang tidak mementingkan perkaranya orang Islam, sedang kemulut nasab ini tidak termasuk orang Islam. Jadi karena ini kita datang karena Allah, karena memenuhi daripada panggilan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbicara jujur, bukan dengki,
bukan dengki, bukan hasad atau hiktu, bukan. Ini karena meluruskan. Ya, yang mulia Kiai Maduddin, yang mulia Kiai Haji Nur Yahya ini, saya katakan kata alfiyah itu, wa huwa bisabkin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Sehingga Mufti Yaman sendiri mengatakan bahwa Bani Ahdal itu bukan dzurriyyatun Nabi, Bani Alawi juga bukan dzurriyyatnya. Mufti Yaman sendiri. Jadi kita sudah mempunyai gagasan yang tepat. Memang Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, tidak. Ya wafat di Irak sana, lahir di Irak. Dan anaknya Muhammad Ali Husain saja, satu keterangan malah dua, satu keterangan satu. Tidak ada punya yang namanya Ubaidillah, sama sekali itu tidak ada. Tidak ada. Nah, sedangkan di dalam An-Nafhatul Ambariyah sendiri, di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah sendiri, itu ada keterangan itu Ahmad bin Isa katanya Al-Muntakil Hadramaut. Tapi Ahmad bin Isanya bukan Ahmad bin Isanya Ba'alawi, itu bukan. Ahmad bin Isa itu Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi bukan Ahmad bin Isa yang diaku Ba'alawi Diyamit, bukan. Ini dari Bani Jadid, ini bukan dari Bani Alawi. Jadi sudah jelas sekali bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya putra yang namanya Ubaidillah di Yaman, itu sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Tidak punya sama sekali. Tidak. Berarti itu Ubaidillah di Yaman itu makam apa kira-kira itu? Hampir sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Iya. Makam apa di situ? Kemungkinan sosok orang lain yang diberi nama dengan nama tertentu. Iya. Bahkan kalau Yai nanti saya kasih manuskrip Fathur Rahimir Rahman yang mengatakan dan mencatat catatan tentang makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya di Khusaisah itu justru malah sangat spektakuler, ya, bombastis, fantastis. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, sampai tahun 889 Hijriah alias antara 540 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya, 540 540 tahun itu belum ditemukan dan belum diketahui makamnya ada di mana. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Namun mbahnya, ya, Ali As-Sakron, pengarang kitab Al-Burqah itu, yakni Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Abdurrahman As-Sagaf sering menziarahi tempat itu, disusul oleh Abdullah Al-Aidrus. Itu juga menziarahi tempat itu di Khusaisah yang sekarang ini, Pak Yai. Monggo dilanjut. Jadi apabila ternyata sudah jelas Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, ya asa fil Basrah wa tufiya fil Basrah, dan anaknya tidak ada Ubaidillah, maka Ubaidillah yang di Yaman itu sendiri itu juga sudah semakin gelap. Maka anak cucunya ini jadi bagaimana? Jadi gelap semua. Salah kawitannya. Salah kawitannya. Jadi kesana-sananya itu salah semua. Dan akibatnya ini menurut saya ya ada 3 hadis yang muttafaq. Rawahul Bukhari Muslim ittafaqo itu. Ya. Saya tulis di dalam satu kitab. Jadi Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi illa kafara. Hu fihi nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ittafaqo alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan juga di dalam hadis lain Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman rahiba an abihi fa huwa kafara. Al-muttafaq alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian hadis yang kita an Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Sa'ad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu fal jannatu wal haram. Ini juga ittafaq alaihi al-Bukhari Muslim. Jadi orang idda'a li ghairi abihi itu adalah 3 hadis yang muttafaq, begitu wa'idun syadid, ancaman yang sangat besar. Jadi ancaman. Lah, ini ancaman ini akan yatafarra ila mahibbihi, bercabang kepada pengikut-pengikutnya. Karena
orang yang cinta Ba'alawi begitu, bagaimana? Wal mar'u ma'aman ahabba. Jadi wa'id tadi yang begitu dahsyat 3 hadis muttafaq, ini akan menghantam kepada para muhibbinnya. Apa tidak kasihan? Kasihan itu masalahnya. Jadi sangat kasihan. Jadi 3 hadis tadi yang muttafaq bainal Bukhari dan Muslim sangat fi ghayatis sihah. Itu begitu wa'idun azim yatahajjam ala Ba'alawi begitu, dan hadzal wa'id syadid juga mengena kepada para muhibbinnya. Wal mar'u ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahbabta. Jadi kasihan kita orang Nusantara terhantam oleh 3 hadis yang besar ini. Jadi mesti faham. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada seorang Gus yang menulis bahwa wali 9 adalah nasabnya Ba'alawi, sahih muttasil, mengambil dari kitab Ar-Radul Jali. Menurut saya ini warna di balik kebodohan itu mengisbat nasab Ba'alawi dari kitabnya Ba'alawi. Itu warna di balik kebodohan. Mesti dari kitabnya para syurafa yang bukan Ba'alawi, yang netral berbicara, dan semua berbicara Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, dan semua berbicara adalah tidak punya putra Ubaidillah. Udah. Jadi percuma saja dibela-bela karena salah itu. Dan saya juga baca di dalam akhir Bughyatul Mustarsyidin kan. Nggih, pasal tentang Afdhalul Ahlul Bait, Afdhalul Ahlul Bait. Afdhalun nasi Ahlul Bait, wa afdhalul Ahlul Bait Banu Alawi. Ditamassukhihim bil kitab wa sunnah. Saya juga tidak sependapat. Karena nasabnya masih muttaham, masih mukhtalaf alaih, bahkan tidak bagaimana wa khairu Ahlul Bait Banu Alawi. Jadi ini pendapat ini adalah melintasi, menyalip daripada keturunan Muhammad Nafsus Zakiyah bin Abdullah Al-Mahdi, Al-Kamil bin Hasan Al-Zain. Ini Muhammad itu punya Ahlul Bait, punya duri itu sangat jago sekali ini. Termasuk Syekh Ahmad Tijani, termasuk Abu Hasan Nadawi yang di India, Ahmad bin Syahid. Ini disalip oleh Ba'alawi begitu saja kan. Ahlul Bait Banu Alawi nggak bisa, nggak cukup. Dan Ahlul Bait itu ada adarisa yang di Maghrib, Imam Sadili, Abdul Tabbakh, itu Masya Allah. Terus di antara Musa Al-Duni di situ, Syabdul Jilani, ya, dari Ibrahim Al-Ghamar Toba di situ, dari Zaid bin Hasan As-Sabti, ya, kemudian banyak situ Ahlul Bait yang begitu besar itu kemudian disalib oleh Ba'alawi itu Masya Allah, itu sangat tidak mungkin itu. Termasuk Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini itu sangat besar sekali. Ya, semuanya tidak ada yang komentar wa khairu bani Ahlul Bait Bani, nggak berani. Lah ini kok yang nasabnya muttaham, mukhtab, bahkan munqati, beraninya oh khairu Ahlul Bait Ba'alawi. Nggak cukup itu, nggak musallam, nggak ditaslimi itu, nggak Islam. Ada tambahan lagi itu ya, Amalu Ba'alawi hujjah. Iya, di awalnya ya. Amalu Ba'alawi itu hujjah. Apapun yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi itu bisa dijadikan pegangan, pedoman, panutan, tuntunan. Jadi kita pokok mengikuti Ba'alawi, pokoknya apapun lah kataan, perbuatan itu sudah ditanggung, itu hujjah, Pak. Bahkan mengamalkan Al-Quran tanpa melalui Ba'alawi itu sesat, jenengan. Ada itu. Jadi dari sini juga akhirnya mengembang, harus ditabahus, harus diteliti tentang kata-katanya Faqih Muqaddam. Katanya, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Ini juga sangat mestinya yang ngomong begini ini Syed Ahmad Al-Badawi, Syed Ahmad At-Tijani, Syabdul Al-Jilani, mestinya ngomong begitu. Tapi mereka juga nggak ngomong begitu, nggak berani. Jadi karena ada di nasabnya yang mukhtalaf bahkan munqati, jadi akhirnya mengembang semakin salah. Maka kita dari orang Nusantara, orang Indonesia ini, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak paham bahwa jangan ke situ-situ. Jangan ke situ. Maka apa yang ditulis oleh Ki Imad itu adalah benar, yang dibicarakan Ki Nur Yahya juga itu benar itu. Mereka harus didukung agar kita itu menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Penjelasan yang luar biasa. Saya tidak pernah meminta, karena saya tadi sudah mengatakan di muka bahwa beliau ini seorang mujtahid. Kelasnya itu kelas bukan muqallid, tapi mujtahid, itu sudah berhasil merangkum antara data ini, data itu, dari sana, dari sini, semuanya yang qadim, yang akhir, semua dikumpulkan dan menyimpulkan akhirnya. Sebenarnya
kalau kita ya mau menurunkan tensi lah, ya, jangan melawan yang benar gitu loh. Karena hak itu kalau sudah datang ya, wakul ja'al haq wa zahaqal batil, batilan akan musnah. Jadi semakin dilawan akan semakin tenggelam batil itu. Jadi batil itu akan tenggelam, haknya semakin naik tingkatan. Nah, kita berbicara by data. Kebenaran bukan kebencian, keiri dengkian atau permusuhan, ya, tidak. Menyampaikan walaupun pahit, ya, rasa didengar atau dirasakan. Ini hal-hal yang sangat penting. Bahkan apa yang disampaikan oleh Umar Sunhaji ini, seandainya saya analogikan, ya, saya tarik ke dalam kasus yang ada di Surabaya, bahwa Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu adalah seorang wali kutub, wali abdal. Padahal kalau kita belajar sejarah, ya, beliau itu seorang penipu. Tapi kenapa Mbah Soleh Darat itu berguru? Lah, ini nanti akan kami bahas secara khusus, ya, dalam edisi khusus. Saya sudah memiliki datanya. Kitab Tajul Aros juz 2 dan buku karya dari Vandenberg Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara. Memang Romo Kiai Haji Soleh Darat itu pernah berguru ilmu akidah atau tauhid kepada beliau Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu. Dan katanya banyak kiai-kiai di antaranya, Mbah Yai dari Selang Jawa itu juga berguru kepada Syekh atau Habib Syekh ini. Nah, ini harus ada bukti primer. Dan Vandenberg sendiri ini pernah berjumpa langsung dengan Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini. Di penjara di Sumeneb juga pernah, di penjara di Batavia juga pernah, di penjara di Semarang juga pernah. Gara-gara apa? Menipu, utang nggak nyaur. Lah, seorang penipu itu riwayahnya sudah gagal, tidak bisa dipegang. Misalkan ya ini, saya itu menipu jenengan 2 kali, 3 kali itu sudah hancur sudah. Apa yang saya bangun, walaupun kebenaran itu tidak harus ditaati. Kalau saya sudah kadang menipu 1 kali lah itu, karena perawi hadis, ya, semua itu harus sikoh, ya, harus sidik amanah, ya, tablik fatona, tidak boleh semua orang. Ya, ini Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini sebenarnya bukan wali tapi di branding menjadi wali, ya, sama dengan ini loh, karena ada kitabnya. Kitab apa? Tajul Aros. Saya sudah membacanya. Insya Allah nanti akan kami bedah lagi. Bukan berdasarkan kebencian, tapi meluruskan secara kesejarahan. Gitu loh. Sama seperti yang Pak Umar Sunhaji sampaikan. Harus diluruskan. Karena tumpang tindih, ya, catatan antara kesalahan dan kebenaran menjadi sibhun atau syubhat atau tasbih atau tasabuh, ya, campur aduk karu-karuan. Nah, yang bersama seperti ini nanti kami akan membahas dalam sesi yang khusus berikut juga untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Gus Adjir yang sok komprehensif itu, ya, nanti akan kami komprehensifkan sedemikian rupa. Terus untuk Yai Umar Sunhaji, apakah di antara 13 kitab yang panjenengan kaji itu ada sedikit mis pemahaman yang ada di An-Nafah Al-Ambariyah nih, Muhammad Kazim Al-Musawi itu memang sebenarnya nih, An-Nafah Al-Ambariyah itu kitab nasab resmi pertama kali 880 Hijri yang mencatat tentang Al-Muntaqilu ila Hadramaut itu. Ini berdasarkan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Janadi. Jadi presisi, tetapi di catatan itu jelas bahwa Aba Alawi, Bani Alawi itu dari Bani Jadid. Bani Jadid. Lah, Bani Jadid sendiri itu sebenarnya kalau dirunut sesuai dengan sejarahnya pun tidak diakui resmi menjadi dzurriyyah Kanjeng Nabi pada abad 6 sampai 7 Hijriah. Oleh sebab itu, Pak Alawi mengatakan Bani Jadid itu musnah. Bani Jadid, Bani Basri itu musnah pada abad 6 atau 7 Hijriah. Gitu. Jadi memang ini untuk pertama kali seandainya antara An-Nafah Al-Ambariyah dengan As-Suluk ditemukan, bisa juga menghapus catatan Ba'alawi bahwa musnah atau tidak punya keturunannya Bani Jadid itu pada abad 6 atau 7 Hijriah. Padahal di As-Suluk itu sampai abad 9 masih ada. Sampai abad 10 akhir itu masih ada. Lah, kenapa kok dirasakan
Ya karena silsilah nasabnya juga beda dengan Pak Alawi yang beda dengan Alawi. Nggak ada saudaranya Jadid yang bernama Alwi, itu nggak ada, atau Basri itu nggak ada. Jadi mungkin Pak Yai kan di situ ada titik temu kan di situ Hanya satu-satunya kitab nasab resmi awal yang mencatat tentang Alawi Al-Muntakil ila Hadramaut. Tapi bukan Alawinya Habaib ini, bukan. Di Bani Jadid itu. Jadi ada seorang muhaddis yang sering tercatat juga dalam catatan para muhaddisin yang ada di Yaman, bahwa Ali bin Jadid yang wafat di Mekah pada tahun 620 Hijriah. Itu memang terkenal. Begitu juga seorang muhaddis fakih Salim bin Basri. Tapi bukan Salim bin Basri, Basrinya Mbak Alawi, saudaranya Mbak Alawi, bukan. Tapi mencoba dirangkul, diklaim semua bahwa ini keluarga Mbak Alawi, padahal tidak. Nah, jadi kalau para kiai atau ulama-ulama Indonesia ini masih mempercayai Mbak Alawi, tolong pelajari dulu lagi sejarah seperti yang Abah Umar Haji teliti.